Mengapa memakai istilah anak Allah? Jawabannya begini. Allah itu kan menyatakan dirinya di dalam kultur tertentu, bukan di dalam kevakuman, bukan di dalam kekosongan. Ketika dia menyatakan diri di dalam budaya Yahudi, ya pasti dia akan menggunakan ungkapan-ungkapan Yahudi. Termasuk salah satunya apa? Anak Allah. Dan orang-orang Yahudi pasti tahu ketika menyebut anak Allah itu bukan secara biologis. Karena Israel pun di perjanjian lama disebut anak. Ingat gak Matius itu mengutip dari Mesir ku panggil anakku. Di situ Hosea bicara tentang apa? Tentang bangsa Israel sebagai anak Allah. Misalnya nih, Adam itu anak Allah atau bukan? Anak Allah. Di Lukas pasal 3 itu loh silsilah Yesus. Tapi kan orang semua tahu, orang Yahudi tahu, Adam anak Allah bukan berarti Allah melahirkan Adam dong. Itu Allah yang menciptakan Adam. Nah, Yesus anak Allah artinya itu spesifik. Yohanes 5 ayat 18. Karena dia berkata Allah adalah Bapakku sendiri. Bukan Bapak kita, bukan Bapak kami, tapi Bapakku sendiri. Berarti keanakan Yesus, His sonship, itu so unik. Tidak ada dengan yang lain. Nah, kalau orang salah paham, ini kita perlu memberikan penjelasan sih. Loh, saya pernah ditanya kok, kamu percaya Yesus anak Allah? Percayalah. Loh, kalau dia anak kan berarti punya tante dong, punya om dong ya, punya mama dong. Di rumahmu ada anak tangga nggak? Ada. Terus tak tanya, waktu kamu nginjak-nginjak bapaknya nggak ngamuk dah? Jakarta itu apanya Indonesia? Ibu kota toh? Ya, iyalah ibu kota. Bapak kotanya mana? Sebetulnya di dalam Alkitab, ketika Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapak, itu bahasa Yunaninya adalah monogenes. Alkitab yang lama seperti King James Version itu menerjemahkannya the only begotten. The only begotten, satu-satunya yang dilahirkan gitu. Maksudnya anak sulung. Itu karena mereka berasumsi monogenes, monos yaitu satu, genesnya itu diduga berasal dari kata genao, kata kerja yang artinya melahirkan. Makanya kalau digabung satu dengan melahirkan, terjemahannya apa? The only begotten. Satu-satunya yang dilahirkan gitu, anak tunggal. Tapi sekarang hampir semua penafsir Alkitab sudah tahu monogenes itu berasal dari kata monos artinya satu dan genos. Genos itu artinya jenis. Jadi satu jenis. Bahasa Inggris yang terbaru, English Standard Version, New International Version, menerjemahkannya one and only. Satu-satunya, unik sifatnya. Dan ini terjemahan jauh lebih tepat. Karena ada contohnya juga di perjanjian baru. Yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Isa itu monogenes Abraham. Dari Hagar dia punya Ismail kan ya. Dari Sarah dia punya Isa. Tapi di Kejadian 25 disebutkan Abraham itu kawin lagi dengan perempuan lain namanya Ketura. Dan dia punya beberapa anak laki-laki, beberapa anak perempuan. Jadi sebetulnya anak Abraham itu banyak. Tapi Ishak disebut monogenes. Di antara semua anak Abraham, Ishak itu so unik karena dia adalah anak perjanjian. Nah, sama seperti itu pula ketika Alkitab menyebut Yesus sebagai monogenes, kita harus mulai membiasakan diri menerjemahkannya bukan satu-satunya yang dilahirkan, bukan. Tapi kita mulai membiasakan diri mengatakan Yesus adalah satu dan satu-satunya gitu. Unik maksudnya gitu.